Kan bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan 2 pertanyaan ya. Mmm, mmm. Izin membacakan pertanyaannya Ustazah ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Bagaimana cara kita meniti dan meneladani Ibunda Fatimah di zaman sekarang yang sangat sulit untuk dilakukan, apalagi kita yang tidak mondok dan tidak berasal dari keluarga yang paham agama? Syukron Ustazah, izin penjelasannya. Silakan Iya, Ustazah. izin jawab. Hmm, Cara meneliti dan meneladani Sayyidah Fatimah di zaman sekarang. Yang pertama, kita jangan bilang untuk meneladani itu sangat sulit. Karena ucapan kita itu kan sebenarnya doa. Maka minta sama Allah, memang kalau itu mau dinisbahkan kepada diri kita, memang diri kita nggak mampu. Diri kita lemah, tapi Allah itu maha mampu. Jadi kita bilang, ya Allah saya lemah, tapi engkau mampu, maka aku yakin engkau akan memampukan saya. Gitu. Kemudian, ketika kita ingin meneladani Sayyidah Fatimah di zaman apapun, gitu ya, kita tidak perlu untuk harus masuk pondok dulu misalnya, atau harus eh, hadir majelis terus misalnya. Enggak. Imam Haddad itu bilang kita wajib buat belajar sesuatu yang memang kita perlukan. Gitu. Kita wajibnya kita nyari ilmu itu apa sih? Ilmu yang kita butuhin gitu. Nah, sehingga kita lihat apa yang saat ini sedang kita butuhkan, maka pelajarilah itu. Toyib, eh ketika saat sekarang kita tahu, oh kita ini adalah wanita gitu. Dan teladan wanita itu kita tahu adalah putrinya Rasulullah Sayyidah Fatimah. Toyib, coba baca kehidupannya. Karena sekarang kita mendapati buku-buku tentang Sayyidah Fatimah itu juga ada di mana-mana, sangat banyak. Silakan baca, tapi Nina titip pesan, saat kita akan membeli buku pun, maka pastikan teman-teman membeli buku dengan penulis yang jelas, gitu. Bukan penulis yang eh, memiliki background eh, yang berbeda. Dalam arti, kita tuh kan dapat pesan kalau mau cari ilmu, mesti ilmu yang bersanad. Apa sanad? Memiliki tali rantai yang nyambung sampai Rasulullah SAW nggak putus gitu. Jadi ilmu yang kita pelajarin bisa dipertanggungjawabkan. Sama, ketika kita sekarang akan membaca buku, berarti kita akan mengambil ilmu dari buku itu, maka kita harus tahu siapa penulisnya. Saat penulisnya adalah orang yang kita tahu backgroundnya sama dengan kita, belajar dengan warna yang sama dengan kita, silahkan baca. Kemudian dari hasil bacaan itu ambil apa ibrohnya, apa hikmahnya, bagaimana kesehariannya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha. Mungkin seperti tadi yang Nina ceritakan, oh bagaimana ketika menjadi istri itu semua tetap bisa kita kerjakan hari ini gitu kan. Kemudian bagaimana memasak dengan tangannya sendiri untuk memberikan yang terbaik kepada suami dan anak-anaknya, itu juga bisa kita lakukan hari ini. Kita niatin, saya pengen itiba dengan Sayyidah Fatimah. Saya pengen ikutin apa yang dulu dikerjain oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha. Kemudian merawat mendidik anak juga kita niatkan begitu. Kemudian iya semuanya. Dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha itu, kalau kayak kita mau bilang ada amalan khususnya nggak sih yang kayak Sayyidah Fatimah banget, yang Nina selalu pegang itu dua. Pertama adalah tasbih Fatimiyah, dan yang kedua adalah sa'ah Fatimiyah. Apa itu? Tasbih Fatimiyah itu yang dibaca sebelum tidur, teman-teman. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, La ilaha illallah 33, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dapat langsung wasiat dari Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, sehingga semua letih dan lelah yang berasa sehari itu besok paginya hilang. Subhanallah, dengan membaca tasbih Fatimiyah. Nah, jadi salah satu caranya juga kalau kita pengen ngikutin Sayyidah Fatimah, tasbih Fatimiyah jangan ditinggal. Setiap malam kita mau tidur. Yang kedua adalah sa'ah Fatimiyah. Kapan itu? Sa'ah Fatimiyah adalah waktu yang dinisbahkan atau disandarkan dengan Sayyidah Fatimah adalah di Jumat sore, habis asar. Yang dibaca adalah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Boleh teman-teman pilih dengan
jumlah 80 kali atau dengan jumlah 100 kali. Insya Allah itu kalau teman-teman kerjain mungkin hanya butuh waktu antara 8 sampai 10 menit. Tapi jangan disambi. Jadi habis sholat asar, silahkan masih duduk di atas sejadahnya, dipegang tasbihnya, baca sholawat, niat, menghidupkan waktu yang dulu juga dihidupkan oleh Sayyidah Fatimah. Dua itu. Dua itu coba kita jalankan sambil kita lihat posisi kita kerjakan seperti yang dahulu Sayyidah Fatimah lakukan. Semoga dengan dimulai langkah itu kita tergolong di dalam orang-orang yang mengikuti golongan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha insya Allah. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Ustazah, ini ada yang raise hand. Raise hand. Mungkin ini pertanyaannya sangat urgent, makanya beliau raise hand. Apa diberi kesempatan untuk raise hand atau yang di chat aja Ustazah? Boleh nggak apa-apa yang raise hand biar menyampaikan. Baik. Baik, kepada Ukti Khalisa Nura Alifa, silahkan bisa open mic-nya. Halo, Ukti, Ukti sahabat ini, ya, Khalifa, apa bisa on mic-nya? Atau mungkin kepencet itu Kak, bisa jadi. Oh ya, baik. Pertanyaan terakhir tadi saya baca ada yang menarik. Mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman dan mewakili perasaan sahabat TS yang lain. Pertanyaan dari Ukti Atikah. Izin bertanya Ustazah, bagaimana caranya kita menjadi anak yang baik, tapi keadaannya orang tua kita yang toksik seperti itu saja. Mohon Hmm, penjelasannya. Menjadi anak yang baik keadaannya orang tua kita toksik. Gini, orang tua sampai kapanpun adalah orang tua. Nggak ada ceritanya bekas ayah atau bekas ibu. Kalau kayak pasangan suami atau istri ada mantan gitu kan. Mantan pacar, mantan suami, mantan istri ada. Tapi yang namanya orang tua adalah hubungan darah. Nggak pernah ada bekas ayah atau nggak ada bekas ibu. Seburuk apapun mereka, mereka tetap ayah dan mereka tetap ibu. Dengan fitrah ini dan kenapa kita bisa sampai terlahir di dunia ini adalah sebab mereka juga gitu, wasilahnya mereka. Sehingga seburuk apapun mereka, sejelek apapun mereka, kita tetap harus menjadi anak yang terbaik yang berbakti kepada orang tua kita. Tapi kan berat sudah di situ ujiannya. Di situ emang ujiannya. Allah pengen lihat nih, eh, kita tetap bisa bakti nggak sama mereka. Di saat titik-titik tertentu mungkin kita merasa eh, berat, merasa lelah, silahkan teman-teman mungkin bisa menenangkan diri. Tentunya bukan dengan membantah atau membentak atau berbicara keras atau bahkan berlaku buruk kepada mereka. Tetap kita jaga gitu. Karena seperti apapun mereka adalah orang tua. Dan kita tidak punya hak untuk bersikap itu kepada mereka. Silakan teman-teman menenangkan diri dengan cara yang teman-teman pilih. Tentunya di dalam koridor yang dibolehin gitu ya. Lantas kemudian silakan kembali dan bersikap kepada mereka seperti mana seharusnya, eh, tanpa memperdulikan atau tanpa memandang bahwa orang tua kita ini adalah apa tadi bahasanya, toksik dan seterusnya. Dan satu lagi, teman-teman mesti eh, meyakini akan satu kekuatan yang disebut dengan kekuatan doa. Kekuatan doa itu teman-teman lebih dari kekuatan apapun. Lebih dari kekuatan jambi-jampi, lebih dari kekuatan ucapan, lebih dari kekuatan apapun.
Silahkan teman-teman sujud, minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bukain hatinya, lembutkan hatinya, perlahan-lahan dirubah menuju arah yang lebih baik dan teman-teman tetap tunjukkan sikap yang baik. Karena subhanallah, kenapa sih banyak dulu orang-orang sahabat-sahabat di zaman Rasulullah yang belum Islam ngelihat Rasulullah jadi masuk Islam, padahal Rasulullah belum dakwah, belum baca ayat Quran, belum ngomong sama mereka karena melihat keindahan akhlak. Jadi di sini justru eh, apa ya, kuncinya adalah di teman-teman, dijelekin seperti apapun teman-teman bertahan nggak dengan akhlak baiknya teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, anak yang baik, yang yang taat kepada orang tuanya itu tetap berakhlak yang baik. Barangkali dari akhlak baik yang teman-teman tunjukin, cara bicara teman-teman yang baik, yang di situ justru bisa eh, melembutkan daripada hatinya ibunda dan ayahanda teman-teman sekalian. Ahsin ilaman asa ilaih. Katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teruslah kalian berbuat baik, kata Nabi. Bukan kepada orang yang udah baik, gitu. Nabi justru di hadis itu bilang, berbuat baiklah kepada orang yang udah buruk kepada engkau. Itu ada hadisnya. Ahsin ilaman asa ilaih. Berbuat baguslah, berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada orang yang udah jahat, udah yang nggak baik. Gitu ya. Jadi, Bismillah, semoga Allah kuatkan kita semuanya. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah ujian. Ya. Kalau nggak ada ujian berarti kematian sudah datang. Sehingga apapun ujiannya, Bismillah diadepin, ridho dulu sama Allah Ta'ala. Terima kasih banyak ya Allah, saya ridho. Mudahkan saya, mampukan saya menghadapi semuanya dengan yang engkau ridho, insya Allah. Gitu ya, wallahu a'lam. Sama Nina pengen jawab satu lagi. Kalau tadi ada yang nanya buku Sayyidah Fatimah. Boleh teman-teman salah satunya ambil bukunya Sayyidah Fatimah yang karangannya atau tulisannya Abdush Sattar Asy-Syaikh. Nina tulis saja ya di kolom chat, supaya kita bisa mendapatkan referensi yang tepat dalam membaca kisahnya Sayyidah Fatimah. Wallahu a'lam.